teman-teman, gue akan bikin perbandingan lagi ya, yaitu antara Netcore MT2C Pro melawan Netcore MT1A Pro ya teman-teman. Kenapa gue bikin perbandingan ini? Biar teman-teman ada gambaran ya, nanti dengan budget kurang lebih 500 ribuan sama 400 ribu, yang mana sih bener-bener sesuai kebutuhan teman-teman ya, dan lebih worth it manakah menurut teman-teman ya. Oke, persamaan kedua buah senter ini cuma satu ya, yang gue ketahui sama-sama dia ngecasnya nggak bisa di senternya tetapi di baterainya. Oh ya, lalu ada lagi, pada saat teman-teman beli sudah dikasih baterai ya, jadi teman-teman nggak perlu worry lagi cari baterai tipe apa dan lain-lain. Lalu dapat beberapa aksesoris ya, seperti buku petunjuk, klip ya, pokoknya cukup komplit ya dengan harga kurang lebih seperti yang tadi gue katakan ya. Nah, sebelumnya bisa dilihat dulu ya lensa-lensanya, reflektornya dan lain-lainnya. Oke, tuh. Nah, lalu bisa dilihat juga ya, tuh besar kecilnya tuh. Ya. Klipnya bisa dilihat juga. Oke. Nah, pertama gue akan ke MT2C Pro dulu ya. Nih, ini senternya. Oke. Center ini plusnya menurut gue ya teman-teman ya, dia simple, cuma 2 mode. Untuk orang tua atau teman-teman yang punya temen mau center, gak ribet tapi dia termasuk terang, ini sudah sangat rekomendasi ya. Dan karakternya sorot. Cuman memang sih kalau kurangnya, minusnya dia nggak bisa ngecas di senternya. Jadi ketika kita mau ngecas, kita rada rempong nih, harus buka dulu ya kan. Tuh, ini baterainya ya, dapat baterai lalu ngecas di baterainya ya. Agak repot sih sebenarnya, apalagi untuk tipe 18650. Kalau tipe 14500 kadang kita bisa maklumin dikit lah ya, walaupun sih tetap lebih enak yang tipe baterai 14500 bisa ngecas di senternya. Oke, kita matiin. Kita masukin. Ya, nah tombolnya karakternya sorot, nyala. Nanti tuh 2 mode doang tuh. Nah, tombolnya di belakang dia ada lingkaran seperti ini, jadi supaya untuk kayak safety ya. Cuman kadang kalau kita mau nyalakan tuh agak susah nih kalau nggak pas nih, kayak gini nih ya. Jadi harus begini tangannya ya. Oke. Klaimnya 1800 lumen, dimana menurut gue itu sangat cukup banget ya. Karena kan berdasarkan cerita dari teman-teman, 200 lumen di tempat yang sangat gelap itu sudah terang banget. Ini 1800 lumen loh ya, which is dimana tuh terang banget. Kalau menurut pendapat pribadi gue, teman-teman kalau kerja di untuk indoor ya, minimal sepengalaman gue punya banyak center ya, minimal 5 lumen lah. Jadi ketika teman-teman butuh terang, teman-teman bisa maksimum ke 5 lumen. Tetapi kalau untuk di outdoor, menurut pendapat pribadi gue, lebih baik 1000 lumen. Jadi ketika teman-teman butuh lebih terang, kita bisa hantemin ke 1000 lumen. Jadi makin terang lagi ya. Kalau 200 lumen takutnya ngusir yang di sebelah itu kalah gitu loh. Tapi 1000 lumen udah oke lah, 5 lumen udah oke ya. Next, gua akan ke MT1A Pro. Ini kecil ya, kecil, simple. Nah, plusnya dia bisa menggunakan 3 buah jenis baterai ya. Pertama yang dia kasih 14500, lalu NiMH seperti ini. Gue selalu pakai baterai ini deh sekarang ya. Dulu ada pakai beberapa tipe baterai, kayaknya kurang cocok ya. Akhirnya gue balik lagi ke tipe ini ya, Enolop. Pokoknya menurut gue Enolop the best lah ya. Lalu bisa menggunakan baterai alkalin biasa ya. Jadi which is aman banget ya. Nah, balikin lagi nih, dia klaim maksimum 800 lumen, 3 mode, tombolnya di belakang, bentuknya simple. Untuk EDC ini sangat cocok, cuman kalau pakai terlalu lama kadang kurang nyaman. Kenapa? Dia kecil, tangannya kelelep.
menurut gue ya, karena kan tangan gue rada gede, tapi mungkin kalau menurut teman-teman yang punya tangan lebih kecil mungkin termasuk nyaman kali ya. Ada klip bolak-balik, bisa sebagai center topi. Nah, harganya 400.000 karena kan baru launching ya. Mungkin nanti kalau sudah berapa lama bisa turun lah, karena menurut gue untuk center tipe baterai 14500 itu sih menurut gue sewajarnya sih 200 ribuan sampai maksimum 300 ribuan ya. Tapi ini sih 4.000 udah termasuk baterai. Kita lihat ya, tuh. Dapat baterai ini, bisa ngecas di senternya, di baterainya ya. Kita masukin lagi. Oke. 3 mode. Tapi kalau teman-teman pakai baterai AA, dia cuma jadi 2 mode doang. Ini seperti contoh ya. Gue cobain pakai baterai AA. Dia jadi 2 mode. Maksimum levelnya tuh jadi 200 deh dia. Ini gue nyalain. Tuh, cuma jadi 2 mode. Ya kan? Kalau pakai NMH juga sama, jadi 2 mode. Nah, jadi udah ada gambaran ya untuk Nightcore MT1A Pro nya ya teman-teman. Sekarang kita akan timbang beratnya ya. Cuma kalau teman-teman cari karakter yang sorot, memang rekomendasi gue MT2C Pro. Karena MT1A Pro itu dia nyorot, tapi ya memang nggak sejauh MT2C Pro ya. Oke, pertama MT2C Pro beratnya. Oke, lalu MT1A Pro beratnya. Udah lihat ya. Nah, gue akan taruh di sini. Nanti akan muncul spek dari kedua buah senter ini. Teman-teman tinggal lihat aja yang mana sesuai kebutuhan teman-teman ya. Oh ya, sama ada nanti spek-spek LED-nya ya. Karena MT1A Pro itu dia pakai LED UHI 25. Lingkarannya lebih sempurna lah. Ya kalau teman-teman yang misalnya dia punya kebutuhan center, tapi dia bukan penghobi ya, menurut gue sih lebih cocok MT1A Pro ya, karena simple, cari baterainya gampang ketika butuh urgent gitu loh. Kalau buat EDC hari-hari misalnya dalam kota lah ya, bahkan kalau untuk road trip, camping udah cukup juga sih sebenarnya. Dan apalagi kalau teman-teman pergi-pergi suka nggak bawa tas kan, kalau masukin kantong kan berasa lebih ringan lah MT1A Pro. Karena gue sudah pakai, gue taruh di kantong berasa kayak nggak bawa center. Kalau MT2C Pro kan dia rada berat ya. Oke, baik teman, tinggal ditunggu pada saat mau harinya ya. Thank you. Gelap, siapa takut?